Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 180. Chapter 1139-1142. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Kelompok Xiaoyan berhasil turun dari lantai atas. Setelah melewati langkah terakhir, Xiaoyan akhirnya berhenti. Dia menoleh, memperhatikan Ye Zong yang mengerutkan kening, dan tanpa sadar tersenyum. Dia bertanya, apakah penatua Ye Zong mengkhawatirkan kelompok itu? Ye Zong menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit saat mendengar ini. Dia menghela nafas, sekte Xuan yang mendalam cukup kuat. Tidak disangka kita bertemu mereka di sini. Dari penampilan penjaga pria berpakaian putih, kemungkinan dia memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte Xuan yang mendalam. Dengan gaya sekte Xuan yang mendalam, di mana mereka membalas dendam untuk segalanya, kemungkinan besar mereka tidak akan membiarkan hal-hal terjadi begitu saja, setelah kita menyinggung mereka hari ini. Xiaoyan tersenyum tipis dan menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan menerima taktik apapun yang dia bentuk. Xiaoyan saat ini memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut pada siapapun di bawah level Douzun jika dia benar-benar meledak. Selain itu, jika dia benar-benar menjadi gila dan melempar lotus api pemusnahan, bahkan seorang elit Douzun harus mencari perlindungan sementara. Selain itu, ada dua elit asli Douzun saat ini di sampingnya. Barisan dan kekuatan ini cukup untuk melawan beberapa faksi papan atas. Meskipun latar belakang sekte Xuan yang mendalam sulit, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyerahkan pelat tembaga kepada Chen Xian karena karakternya. Karena kedua belah pihak tidak mau mundur, konflik pasti akan terjadi. Ye Zong menemukan bahwa dia tidak dapat mengatakan apa-apa lagi, setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah mengalami masalah dari terakhir kali, dia berpikir bahwa Xiaoyan memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memaksa kembali seorang ahli super kuat seperti Bing He? Xiaoyan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Ye Zong. Setelah menuruni tangga, dia mengambil satu putaran di sekitar lantai 2. Akhirnya, dia menemukan kios yang ditempati Xin Lan. Xin Lan, yang bosan menunggu pembeli menemukannya, sangat gembira saat melihat kelompok Xiaoyan. Dia buru-buru berdiri. Bagaimana itu? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Hihi, orang tua itu akhirnya menyerah. Xin Lan tertawa. Setelah itu, mata cantiknya beralih ke sesepuh berjubah merah, yang melihat mereka dari jarak dekat. Apakah ada keuntungan lain? Xiaoyan tersenyum. Orang tua ini gagal bertahan. Tidak ada. Anggur spiritual hijau berusia 1000 tahun yang Anda sebutkan, adalah ramuan obat yang sangat langka. Saya telah meminta cukup banyak orang dari tempat ini, tapi tidak satupun dari mereka yang memilikinya. Xin Lan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab tanpa daya. Xiaoyan mengangguk. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Lagi pula, tanaman spiritual hijau berusia 1000 tahun memang sangat langka. Terlebih lagi, benda ini adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang saat memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Bahkan jika beberapa orang memiliki benda ini, jarang ada yang mau menukarnya dengan barang lain. Xiaoyan menyuruh Xin Lan berkemas. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke lelaki tua berjubah merah, yang memiliki senyum pahit. Xiaoyan menyeringai pada lelaki tua itu dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Jangan katakan bahwa aku telah membuatmu menderita. Ini adalah pil jantung elemental. Aku akan menggunakannya untuk menukar buah iblis esensi darahmu. Anda mendapatkan lebih banyak dari transaksi ini. Senyum pahit di wajah sesepuh berjubah merah itu menghilang, saat mendengar bahwa pil yang diambil Xiaoyan adalah pil hati elemental. Dia dengan penasaran memeriksanya sebelum mengangguk dengan sikap puas. Jika Anda memiliki lebih banyak buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, atau ginseng tulang salju, Anda dapat datang ke Istana Ye di utara untuk mencariku. Saya akan mengambil semuanya. Selain itu, harga yang akan saya tawarkan pasti akan memuaskan Anda. Xiaoyan secara acak mengambil kotak giok dari platform kristal, dan menyentuh buah iblis esensi darah di dalamnya. Perasaan lembut menyebar dari ujung jarinya. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya, dan menyimpan item itu di cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Pria tua berjubah merah itu juga menyeringai dan mengangguk, setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Pil jantung elemental sangat membantu seorang alkemis. Apalagi, cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Bahkan beberapa alkemis yang telah mencapai kelas menengah dari tingkat ke-7,
memiliki peluang keberhasilan yang rendah saat memperbaiki pil obat ini. Inilah mengapa elemental heart pill sangat mahal. Orang tua itu memang mendapatkan lebih banyak dengan menggunakan ramuan obat ini untuk ditukar dengan pil jantung elemental. Xiaoyan tidak terus tinggal setelah memberitahu pria tua berjubah merah itu. Dia memimpin kelompoknya ke tangga dan menuruni mereka sebelum meninggalkan pameran dagang alkemis. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke Manor Ye. Xiaoyan dengan cemas membuat Ye Zong dan yang lainnya menutup pintu manor setelah kembali ke Manor Ye. Dia memimpin Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil ke sebuah ruangan setelah itu. Mereka bertiga mengepung meja di dalam sebuah ruangan. Plat tembaga aneh yang mereka dapatkan sebelumnya ada di atas meja. Plat tembaga itu berwarna kuning pucat. Banyak seperti cacing tanah keriting, karat hijau menutupi permukaan. Karat tembaga ini telah terkikis dan menutupi beberapa gambar pada plat tembaga. Pak Tua Yao, apakah Anda yakin benda ini sama nilainya dengan formula obat dari elemental heart pill? Xiaoyan menatap plat tembaga ini yang tidak terlihat lebih biasa. Dia sudah menggunakan berbagai metode untuk itu. Bahkan gambar di plat tembaga telah disalin dengan cermat olehnya. Namun, dia masih tidak dapat memperoleh sedikit pun informasi dari plat tembaga. Tian Huo Zunze tersenyum saat dia melihat Xiaoyan, yang berakhir dengan tangan kosong meskipun menggunakan berbagai taktik. Dia mengeluarkan dua ledakan tawa dan dengan sengaja berkata dengan cara yang tak terduga. Nak, jika begitu mudah untuk membongkar rahasia itu, apakah menurutmu kamu akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya? Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata Tian Huo Zunze. Dia berkata, kalau begitu, bisakah Pak Tua Yao tolong beritahu saya betapa hebatnya benda ini? Tian Huo Zunze tersenyum senang setelah mendengar nada suara Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil piring tembaga itu. Setelah itu, dia meletakkannya di tangannya, memiringkannya ke lampu api, dan melambai ke Xiaoyan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiaoyan dengan hati-hati mempelajari pelat tembaga ini. Dia bisa dengan jelas melihat karat seperti cacing tanah di bawah pantulan cahaya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Tua Yao, tolong jangan membuat kami terus menebak. Betapa tidak sabarnya. Tian Huo Zunze menggelengkan kepalanya. Dia meringkuk jarinya dan seutas benang doki diaglomerasi di ujungnya. Itu berubah menjadi jarum doki kecil. Setelah itu, Tian Huo Zunze mengendalikan jarum doki yang sangat padat ini, dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam karat tembaga berwarna hijau di permukaan pelat tembaga. Di bawah penghapusan hati-hati Tian Huo Zunze, debu tembaga berwarna hijau mulai turun perlahan dan mendarat di permukaan meja. Xiaoyan dan dokter peri kecil memperhatikan apa yang dilakukan Tian Huo Zunze. Mereka saling berhadapan. Keduanya sama-sama bingung. Tian Huo Zunze mengabaikan kedua kambing yang tersesat ini. Dia menghabiskan hampir setengah jam sebelum dia menghilangkan karat berwarna hijau dari pelat tembaga. Tepat ketika Xiaoyan dan dokter peri kecil berpikir bahwa Tian Huo Zunze akan menjelaskan misteri plat tembaga, Tian Huo Zunze secara acak melemparkan plat tembaga ke samping, di depan tatapan mereka yang tertegun. Ini, sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak saat melihat apa yang dilakukan Tian Huo Zunze. Xiaoyan benar-benar tidak mengerti apa yang dia mainkan. Kalian berdua mungkin cukup kuat, tapi pengalaman kalian memang kurang. Tian Huo Zunze mengangkat kepalanya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya, saat melihat ekspresi dari dua lainnya. Setelah itu, dia meringkuk telapak tangannya dan kekuatan isap dipancarkan. Karat tembaga berwarna hijau ditarik ke telapak tangannya. Setelah itu diaglomerasi menjadi bola berwarna hijau seukuran ibu jari. Rahasia sebenarnya tidak terletak pada pelat tembaga. Sebaliknya, itu sejalan dengan karat tembaga yang tidak mencolok ini. Bagaimana Anda hanya menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan suatu item dari zaman kuno? Tian Huo Zunze menjentikkan jarinya dan melemparkan karat tembaga berwarna hijau itu ke Xiaoyan. Dia berkata, gunakan api surgawi untuk membakarnya. Saya juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Xiaoyan dengan hati-hati menerima bola tembaga hijau. Dia meliriknya sebelum memanggil sekelompok api hijau giok dengan sikap yang agak meragukan. Setelah itu, dia menyapu bola tembaga berwarna hijau ke dalam nyala api. Setelah pembakaran ini, Xiaoyan akhirnya menemukan beberapa aspek unik dari karat tembaga ini. Dia menemukan bahwa bola tembaga ini tidak menunjukkan jejak leleh, terlepas dari seberapa tinggi suhu api hijau giok itu. Memang ada sesuatu di sini. Xiaoyan dengan tenang dan riang berteriak di dalam hatinya. Dia buru-buru menaikkan suhu. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit, sebelum bola tembaga berwarna hijau akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair.
Dengan meningkatnya peleburan bola tembaga, Xiao Yan tiba-tiba menemukan perubahan bertahap pada warna hijau pada bola tembaga tersebut. Potongan-potongan kecil debu kuning diam-diam jatuh dari tembaga yang mencair sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka tetap tertahan di dalam nyala api. Mereka berkedip seperti roh, mengisyaratkan seperti mereka dipenuhi dengan spiritualitas yang padat. Bintik debu kuning samar berangsur-angsur jatuh. Setelah sekitar 2 menit, mereka berhenti jatuh. Bola tembaga itu lenyap seketika setelah semua debu jatuh. Setelah bola tembaga itu hancur, 5 potong debu kuning pucat tetap tergantung di dalam nyala api. Mereka berkedip-kedip dan sepertinya dipenuhi dengan kilau spiritual. Tidak ada perubahan lain, tidak peduli bagaimana nyala api itu menyala. Ini adalah mata Xiao Yan terkejut saat melihat 5 bintik kuning pucat dari debu di dalam nyala api. Dia merasa sedikit tersesat. Itu jelas bukan hal-hal yang dia kenali. Setelah bingung sejenak, mata Xiao Yan beralih ke Tianhuo Zunze di sampingnya. Namun, Xiao Yan melihat bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Hanya beberapa saat kemudian sebelum Tianhuo Zunze perlahan menghembuskan napas dan berkata dengan suara kasar, "Jika saya telah menebak dengan benar, hal-hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang hanya ada pada zaman kuno. Bubuk makanan roh. Hihi, benar mempercayai diriku yang dulu. Anak kecil, jika Anda membandingkan hal ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, Anda adalah orang yang telah mendapatkan banyak hal." Bubuk makanan roh. Xiao Yan mengangkat alisnya, saat dia melihat ekspresi Tianhuo Zunze tiba-tiba menjadi gembira. Mulutnya dengan lembut menggumamkan beberapa kata. Apa gunanya bubuk makanan roh ini? Mata Xiao Yan bersinar saat dia melihat 5 titik debu kuning pucat di dalam ruangan. Dia menjilat mulutnya dan bertanya. Tianhuo Zunze membelai janggutnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan menjawab, kekuatan nutrisi roh ini cukup terkenal bahkan selama zaman kuno. Ini bukan hanya item yang harus dimiliki untuk memurnikan pil obat tingkat 8 ke atas, tetapi juga dapat menyehatkan jiwa seseorang jika debu menyatu dengan jiwa, secara bertahap memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Dari sana, seseorang dapat melangkah ke yang disebut soul state. Joy melonjak ke mata Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata Tianhuo Zunze. Tampaknya hal-hal kecil yang tidak mencolok ini menyembunyikan kemampuan yang hebat. Di zaman kuno, beberapa alkemis yang telah menyentuh kondisi jiwa, akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bubuk nutrisi roh ini. Benda ini seperti magnet yang menarik spiritualitas. Jika itu menyatu dengan jiwa seseorang, itu akan memungkinkan jiwa untuk mengisi dengan spiritualitas tanpa disadari. Selain itu, ia juga memiliki efek katalitik yang baik dalam hal beberapa kondisi unik, di mana seseorang akan memperoleh pemahaman. Tianhuo Zunze tersenyum dan menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kegembiraan di matanya sulit disembunyikan. Dia benar-benar tidak mengambil kerugian dari transaksi ini. Nilai dari apa yang disebut bubuk makanan roh ini, memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan formula obat untuk pil jantung elemental. Selain itu, hal yang mengejutkannya, adalah bahwa bubuk ini dapat memperkuat jiwa spiritualitas seseorang. Kondisi jiwa, membutuhkan jiwa untuk dapat memberikan pil obat dengan spiritualitas. Namun, prasyarat dari efek ini adalah bahwa jiwa seseorang harus diisi dengan spiritualitas yang cukup. Namun demikian, jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk melatih jiwanya, ia tidak akan dapat merasakan apa yang disebut spiritualitas. Selain itu, metode pelatihan jiwa semacam ini telah benar-benar lenyap, setelah sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat meminjam bantuan barang-barang eksternal, atau pertemuan yang beruntung untuk memasuki kondisi misterius dan meningkatkan spiritualitas jiwa seseorang. Mirip dengan 2 pengalaman Xiao Yan yang sebelumnya. Sayangnya, kondisi semacam ini adalah sesuatu yang untungnya bisa ditemui, tetapi tidak berusaha untuk dicari. Secara alami, seseorang tidak dapat memasukinya hanya karena dia ingin. Karenanya, item misterius semacam ini, yang dapat memperkuat spiritualitas di dalam jiwa seseorang, telah menjadi sangat langka dan berharga di era ini. Hanya sejumlah kecil alkemis tingkat 8, yang mampu memperbaiki bubuk makanan roh jenis ini setelah mempelajari bagaimana cara memperbaikinya. Namun, saya pikir metode pemurnian dari bubuk makanan roh telah hilang. Mata Tianhuo Zunze sedikit penasaran, saat dia menatap bubuk berkilau di dalam nyala api. Saya hanya melihat hal seperti itu di beberapa buku kuno dan tidak pernah melihatnya secara pribadi. Jika Anda ingin memperbaiki pil obat tingkat 8 di masa depan, peluang keberhasilan akan meningkat secara signifikan jika Anda menambahkan bubuk makanan roh ini ke dalamnya. Setelah penyempurnaan, pil tersebut akan menjadi lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya.
Kejutan melintas di wajah Xiao Yan setelah dia mendengarkan kata-kata Tian Huo Zunze. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang perlu menambahkan apa yang disebut bubuk makanan roh saat memperbaiki pil obat tingkat 8. Hehe, rahasia benda ini bisa dianggap sudah terselesaikan, dan diriku yang dulu bisa dianggap sudah menyelesaikan tugasku. Jika tidak, kamu akan berakhir dengan mengomel telingaku, mengatakan bahwa aku telah menyebabkan kamu kehilangan formula obat. Tian Huo Zunze tersenyum setelah melihat wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, ini sudah cukup larut, dan kamu harus istirahat lebih awal. Besok adalah apa yang disebut ujian 5 klan besar. Jangan tinggal lama. Orang tua Ye Zong itu telah menaruh semua harapannya padamu. Tian Huo Zunze berbalik dan pergi setelah berbicara. Dokter peri kecil juga mengatakan sesuatu pada Xiao Yan. Dia sempat ragu-ragu sebelum perlahan pergi. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat mereka berdua meninggalkan ruangan. Matanya beralih kembali ke 5 keping debu kuning pucat di dalam nyala api di depannya. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memberi isyarat dengan tangannya. Bubuk makanan jiwa melarikan diri dari nyala api Xiao Yan, dan tetap tergantung di depannya. Xiao Yan perlahan menutup kedua matanya setelah menatap bubuk makanan roh ini. Saat matanya tertutup, kekuatan isap tiba-tiba melonjak keluar. Kekuatan hisap ini menyebabkan bintik kuning pucat yang mengilap berubah menjadi seberkas cahaya kecil, yang melesat ke dahi Xiao Yan sebelum akhirnya menghilang. Tubuh Xiao Yan sangat bergetar saat bubuk ini menyatu dengan dahinya. Wajahnya tiba-tiba menegang, saat gelombang rasa sakit yang samar dipancarkan dari kepalanya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia menahan rasa sakit yang dia rasakan. Berdasarkan indranya, bubuk makanan roh itu seperti peluru, karena dengan kejam menyerang jiwanya sebelum menembusnya. Untungnya, rasa sakit semacam ini tidak berlangsung lama, sebelum berangsur-angsur menghilang. Xiao Yan hanya menghela nafas lega, setelah merasakan rasa sakit berangsur-angsur menghilang. Namun, dia baru saja menghela nafas lega, ketika dia tiba-tiba merasakan sekelilingnya membentuk fluktuasi yang aneh. Benang samar, aliran yang tidak biasa merembes dari fluktuasi ini sebelum perlahan-lahan menyerang dahinya. Setelah aliran yang tidak biasa ini memasuki tubuhnya, Xiao Yan segera merasakan kegembiraan yang liar. Dia merasakan aura spiritual yang terkandung dalam jiwanya mulai tumbuh dengan sangat lambat. Ini sebenarnya aura spiritual. Xiao Yan telah memikirkan semua metode untuk meningkatkan aura spiritual di dalam jiwanya, tetapi dia gagal meningkatkan jiwanya bahkan sedikit. Namun, dengan bubuk nutrisi roh ini, aura spiritual, yang tidak dapat ditingkatkan dengan mengandalkan metode biasa, dapat diekstraksi olehnya dan digabungkan dengan jiwanya. Xiao Yan merasakan kegembiraan liar, saat dia merasakan aura spiritual yang menguat di dalam jiwanya. Itu lama kemudian sebelum dia secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah dia tenang, debu cahaya kuning pucat samar-samar muncul di benaknya. Kekuatan isap yang tidak biasa sedang dipancarkan darinya. Kekuatan hisap semacam ini lemah, tetapi tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh yang mengekstraksi energi spiritual dari sekitarnya, yang tidak dapat dilakukan oleh banyak ahli. Aura spiritual yang tampaknya kacau itu perlahan merembes keluar dari ruang sekitar. Itu terus-menerus masuk melalui ruang di antara alis Xiao Yan. Penyerapan aura spiritual ini berlanjut selama hampir 3 jam, sebelum cahaya dan kekuatan hisap yang dipancarkan oleh debu kuning pucat secara bertahap melemah. Jelas, bubuk makanan roh semacam ini tidak dapat bertahan lama. Cahaya yang dipancarkan oleh partikel cahaya ini meredup. Beberapa saat kemudian, sedikit retakan tiba-tiba terdengar di kepala Xiao Yan. Bubuk makanan roh retak dan kekuatan isap aneh itu terhenti. Aura spiritual di sekitarnya segera menghilang. Itu sia-sia terlepas dari bagaimana Xiao Yan mencoba menghisapnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat merasakan perubahan ini. Namun, tepat ketika dia hendak menarik diri dari kondisi ini, merasa tidak berdaya, spirit nourishment powder, yang akan menghilang dari pikirannya, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat. Bahkan jiwa Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa di bawah cahaya ini. Rasa sakit yang hebat berangsur-angsur mereda. Sementara Xiao Yan masih merasa panik, gumaman tua yang sangat samar dipancarkan dari tempat cahaya meletus. Batas jiwa, tutup jiwa surgawi, serap roh menempa jiwa. Suara tua yang tidak jelas bergema lembut di siau pikiran Yan. Itu tampak seperti kata-kata suci, menyebabkan seseorang mendapatkan perasaan seperti trans. Perasaan seperti trans tidak menyebabkan Xiao Yan menjadi linglung. Meskipun suara orang tua di benaknya tidak jelas, dia masih berusaha mengingat sebanyak mungkin. Suara tua ini bergema 3 kali sebelum benar-benar tersebar.
Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ada ekspresi kontemplasi di wajahnya. Ada rumor yang mengatakan bahwa beberapa ahli mampu meninggalkan jejak spiritual pada item tertentu. Jika saya menebak dengan benar, suara tua itu dari sebelumnya seharusnya telah ditinggalkan oleh seorang ahli dari zaman kuno. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, suaranya menjadi tidak jelas. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Batas jiwa, tutuplah roh surgau, seraplah roh yang menempa jiwa. Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bergumam. Sesaat kemudian, dia berpikir, sepertinya itu semacam rumus kata. Namun, hal tersebut jelas belum lengkap. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Xiao Yan merenung sejenak tanpa hasil. Dia tidak bisa membantu tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menyimpan 4 sisa bubuk makanan roh ke dalam cincinnya. Efek dari hal ini, mampu menyerap aura spiritual, terlalu penting bagi Xiao Yan. Sayangnya, itu hanya bisa berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak bisa menyia-nyiakan mereka. Karenanya, dia tidak bisa dengan mudah menggunakannya. Bagaimanapun, dia mungkin membutuhkan hal-hal ini untuk meningkatkan peluang suksesnya ketika dia memperbaiki pil obat di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia duduk bersila di tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Mulutnya juga bergerak sedikit saat dia melakukannya. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, orang akan menemukan bahwa Xiao Yan membisikkan formula kata yang dia peroleh dari bubuk makanan roh sebelumnya. Suara rendah dan tidak jelas perlahan bergema di sekitar ruangan. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum interior ruangan yang tenang, akhirnya mulai membentuk riak yang tidak biasa. Swoosh! Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat riak itu terbentuk. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat sebelumnya, dia merasakan kehadiran aura spiritual di sekitarnya. Hal semacam ini hanya terjadi 2 kali padanya, ketika dia memasuki kondisi aneh sebelumnya. Namun, Xiao Yan yakin dia belum memasuki kondisi seperti itu sebelumnya. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kilatan mencolok muncul di matanya yang hitam pekat. Apakah ini karena rumus kata itu? Mata Xiao Yan membara saat dia mengamati ruangan tempat fluktuasi terbentuk sebelumnya. Sok dan kegembiraan sulit disembunyikan di wajahnya. Dia dengan jelas merasakan keberadaan aura spiritual ketika dia memasuki kondisi latihannya sebelumnya. Aura spiritual adalah sejenis energi yang sangat misterius. Itu tidak memiliki kekuatan doki, tetapi itu adalah makanan yang luar biasa bagi jiwa seseorang. Namun, aura spiritual tampaknya bercampur dalam segala hal dan sangat sulit untuk dirasakan. Selama zaman kuno, alkemis mampu merasakan keberadaan aura spiritual dan menyerapnya karena mereka memiliki beberapa keterampilan jiwa khusus. Namun, di era ini, jiwa skill misterius telah benar-benar menghilang. Ada beberapa alkemis yang tahu bagaimana merasakan aura spiritual dan menyerapnya. Xiao Yan telah mencoba sejumlah metode yang tidak diketahui untuk merasakan aura spiritual. Namun, usahanya sia-sia dengan pengecualian masuknya ke dalam keadaan misterius itu, yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Aura spiritual benar-benar kemewahan yang luar biasa bagi para alkemis zaman ini. Kegembiraan di wajah Xiao Yan secara bertahap ditarik. Dia menekan fluktuasi di dalam hatinya, dan sekali lagi perlahan tenggelam ke dalam pikirannya. Dia terus-menerus meneriakkan kata formula yang dia peroleh dari bubuk makanan roh. Xiao Yan menutup matanya dan terus melantunkan mantra selama setengah jam. Ruang sunyi di dalam ruangan akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda sedikit fluktuasi sekali lagi. Fluktuasi tidak menyebabkan Xiao Yan merasa terlalu terkejut kali ini. Dari inderanya, dia bisa mengatakan bahwa benang yang sangat kecil, arus kacau tiba-tiba muncul di ruang kosong yang dipenuhi dengan energi alam ini. Aliran ini tersembunyi sangat dalam dan ditutupi oleh energi alam yang padat. Jika bukan karena rumus kata, Xiao Yan tidak akan bisa mendeteksi arus. Aura spiritual apakah ini? Pikiran Xiao Yan terfokus pada aliran samar ini. Sesaat kemudian, dia mulai memahami sesuatu. Aura spiritual jenis ini sangat redup dan sangat lemah. Bahkan jika mereka kadang-kadang diserap ke dalam tubuh seseorang, mereka akan dihancurkan oleh energi alam sekitarnya selama sirkulasi. Tidak heran jika hanya ada sedikit orang yang bisa merasakan keberadaan aura spiritual. Xiao Yan merasakan kegembiraan di dalam hatinya, saat dia merasakan keberadaan aura spiritual untuk pertama kalinya dalam kondisi latihan normalnya. Jika dia berhasil menyerap aura spiritual ini, cepat atau lambat jiwanya akan maju ke kondisi jiwa, setelah secara bertahap diisi oleh aura spiritual ini. Pada saat itu,
level alkemisnya pasti bisa naik ke level guru tingkat 8. Tingkat ke-7 adalah tingkat Grandmaster, tingkat ke-8 adalah tingkat guru. Perbedaan antara tingkatan ini adalah salah satu yang sangat sulit untuk diatasi. Jika Xiaoyan berhasil maju ke tingkat ke-8, bahkan elit super kuat Dou Zuns akan memperlakukannya dengan sopan. Dengan status ini, Xiaoyan jelas memahami perlakuan yang akan dia terima, bahkan dari klan Gu Sun Er, pasti tidak akan miskin. Bagaimanapun, alkemis tingkat 8 adalah keberadaan yang cukup langka bahkan di benua Doqi. Untuk mendapatkan pil obat tingkat 8, beberapa ahli dari kelas Dou Zun akan rela menurunkan diri, untuk bertindak sebagai pengawal bagi seseorang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Hati yang membara naik di dalam hati Xiaoyan, saat berbagai manfaat dan perawatan yang akan dia terima setelah maju ke tingkat ke-8 melintas di hatinya. Dia buru-buru menenangkan hatinya. Setelah itu, dia tiba-tiba tertegun. Alasan mengapa dia tercengang adalah karena Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak memiliki metode untuk menyerap aura spiritual. Rumus kata anonim itu telah memberinya kemampuan untuk merasakan aura spiritual, tetapi tidak mengajarinya metode untuk menyerapnya. Aura spiritual tidak seperti energi alam, di mana seseorang dapat menyerapnya secara acak. Aura spiritual sangat rapuh, bahkan tekanan sekecil apapun akan menyebabkannya menghilang. Jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk mengekstraksi aura spiritual dari sejumlah besar energi alam, tidak mungkin seseorang berhasil menyerapnya. Xiaoyan duduk dalam keheningan seperti orang bodoh. Pada saat itu, dia merasa seolah ingin menangis, tetapi air mata tidak mau keluar. Dia telah berhasil merasakan keberadaan aura spiritual setelah mengalami banyak kesulitan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyerapnya. Itu seperti dia telah menemukan gudang yang diisi dengan emas, hanya untuk akhirnya menemukan bahwa gudang itu terkunci ketika dia sampai di sana. Dia hanya bisa melihatnya dari pintu, tapi tidak bisa memasukkan emas ke dalam tasnya. Masih ada lagi rumus kata ini. Bagian yang telah saya pelajari ini hanya sebagian kecil saja. Xiaoyan akhirnya sembuh setelah beberapa saat. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan meratap. Xiaoyan menghela nafas. Dia tumpul sesaat sebelum akhirnya dengan kasar mengatupkan giginya. Semuanya selalu sulit pada awalnya. Dia sudah mengalami awal yang paling sulit ini. Bagaimana dia tidak bisa menyelesaikan masalah selanjutnya? Karena dia tidak memiliki metode untuk menyerapnya, dia akan menggunakan metode terbodoh. Penyerapan melalui menelan. Xiaoyan sekali lagi memasuki kondisi pelatihan setelah mengambil keputusan. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya, dan dengan kasar menyerap energi alam yang bercampur dengan aura spiritual ke dalam tubuhnya. Sebelum Xiaoyan punya waktu untuk mengendalikan energi ini, yang baru saja memasuki tubuhnya, gumpalan aura spiritual yang lemah bercampur dengan energi itu seperti vas porselen. Dengan dentang, whips ditekan sampai tidak ada yang tersisa sebelum menghilang. Kegagalan pertama tidak melebihi harapan Xiaoyan. Akan sangat aneh, jika dia berhasil pada hal seperti itu untuk pertama kalinya. Setelah memurnikan energi alam, yang telah diserapnya ke dalam tubuhnya, menjadi Doqi, yang bergabung ke dalam tubuhnya, Xiaoyan sekali lagi menyedot kelompok energi alam lainnya. Kali ini, dia mengisolasi gumpalan aura spiritual, yang bercampur di dalam energi dengan kecepatan seperti kilat saat itu memasuki tubuhnya. Selanjutnya, dia dengan hati-hati menghilangkan energi di sekitar aura spiritual sedikit demi sedikit, seperti mengeluarkan sutra dari kepompong. Ini adalah tugas yang benar-benar menguji kemampuan Xiaoyan untuk mengendalikan pikirannya. Dengan kemampuan kontrol Xiaoyan saat ini, dia hanya berhasil menghilangkan seukuran jari dari aura spiritual samar, dari energi setelah gagal lebih dari 20 kali. Xiaoyan menghela napas lega, tampak seolah-olah dia telah terbebas dari beban yang berat. Dia melihat aura spiritual yang berhasil dia dapatkan, setelah menghabiskan lebih dari 1 jam. Untungnya, dia bisa merasakan posisi aura spiritual dengan mengandalkan rumus kata anonim ini. Jika tidak, metode pengupasan semacam ini pasti tidak akan berhasil. Selain itu, bahkan dengan kasus ini, dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu. Namun, Xiaoyan mengerti bahwa begitu dia berlatih sampai dia terbiasa dengan metodenya, dia harus bisa meningkatkan hasilnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan menggunakan metode penyerapan ortodoks, setidaknya itu akan memungkinkan jiwanya untuk mengisi dengan spiritualitas. Mencapai kondisi jiwa dan menerobos ke alkemis tingkat 8 hanyalah masalah waktu. Pikiran Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan gumpalan kecil aura spiritual ini, dan secara bertahap menggesernya. Setelah itu, ia memasuki titik di antara alisnya.
Xiao Yan segera merasakan perasaan sejuk ditransmisikan dari pikirannya, setelah gumpalan aura spiritual ini memasuki titik di antara alisnya. Hatinya dengan cepat dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengerti bahwa ini adalah fenomena yang hanya akan terjadi setelah aura spiritual dalam jiwanya tumbuh. Jelas, metode ini mungkin kikuk, tetapi setidaknya itu melakukan sesuatu. Terlepas dari apa masalahnya, itu, paling tidak, lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa. Memang sulit tanpa metode pelatihan ortodoks. Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit saat gumpalan aura spiritual ini memasuki jiwanya. Hanya gumpalan aura spiritual ini yang telah menghabiskan 1 jam waktunya. Upaya yang telah dia lakukan dan hadiah yang dia peroleh tidak seimbang. Namun, dia tidak punya solusi lain saat ini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kecil itu tetaplah sesuatu. Jika alkemis kelas 7 tingkat tinggi lainnya menyadari bahwa dia mampu menyerap aura spiritual, kemungkinan mata mereka akan memerah karena iri. Ini adalah kasusnya bahkan jika itu hanya gumpalan kecil aura spiritual. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan menghela nafas, dan dia sekali lagi memfokuskan pikirannya, memasuki kondisi pelatihannya. Selanjutnya, dia memulai tugas yang sangat sulit dan rumit untuk mengekstraksi aura spiritual. Sepanjang malam mengalir dengan cepat, di tengah pelatihan tak kenal lelah Xiao Yan. Xiao Yan yang sedang duduk di tempat tidur akhirnya membuka matanya, saat sinar pertama cahaya pagi mendarat di kamarnya. Matanya yang hitam pekat tampak berkilau luar biasa. Setelah upaya sepanjang malam, Xiao Yan berhasil menyerap 8 gumpalan aura spiritual. Ini adalah hasil yang hanya dia peroleh setelah dia terbiasa dengan metode ini menjelang akhir malam, mengurangi banyak waktu dalam prosesnya. Penyerapan 8 gumpalan aura spiritual menyebabkan aura spiritual dalam jiwa Xiao Yan terisi. Oleh karena itu, malam kelelahan tidak hanya tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit lelah, tetapi malah memberinya semacam perasaan yang sangat segar. Itu tidak kalah dengan kesegaran latihan sepanjang malam. Xiao Yan menghela nafas panjang dan melompat dari tempat tidurnya. Dia cukup puas dengan hasil malam itu. Meskipun efek malam ini tidak bisa dibandingkan dengan dia yang memasuki kondisi unik, itu menang dalam hal tahan lama. Selama Xiao Yan menginginkannya, dia akan dapat menyerap aura spiritual kapanpun dia mau. Berdasarkan kecepatan ini, mencapai alkemis tingkat 8 hanyalah masalah waktu. Setelah mengatur pakaiannya, Xiao Yan, yang merasa segar, membuka pintu dan keluar dari ruangan. Dia melihat Ye Zong, dokter peri kecil, dan yang lainnya sudah menunggunya di halaman ketika dia keluar dari ruangan. Ye Zong buru-buru mengangkat kepalanya saat pintu kamar terbuka. Hanya setelah melihat kondisi Xiao Yan sangat baik, dia menghela nafas lega. Xiao Yan tersenyum kepada kelompok itu. Dia secara alami menyadari kecemasan Ye Zong. Hari ini adalah hari yang disebut ujian 5 klan besar. Ujian hari ini akan menentukan nasib klan Ye di masa depan. Semuanya bertumpu di pundak Xiao Yan saja. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa hidup dan mati semua anggota klan Ye ditahan di tangan Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, apakah Anda siap? Ye Zong menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat bertanya. Dia jelas mengerti bahwa hari ini adalah hari di mana nasib klan Ye akan ditentukan. Xiao Yan perlahan mengangguk saat dia melihat wajah tua Ye Zong. Dia menghirup napas dalam-dalam dan mengambil led, berjalan keluar dari Ye Manor. Tawa santai ini menyebabkan hati tegang Ye Zong sedikit rileks. Ayo pergi. Hari ini, saya akan bertemu dengan apa yang disebut 5 klan besar, dan melihat kemampuan apa yang mereka miliki. Lokasi tes 5 klan besar berada di aula khusus, di bagian dalam kota Pil Suci. Ini adalah tempat eksklusif, tempat semua tes klan selama beberapa generasi terjadi. Tempat ini telah dibangun oleh Menara Pil. Dari sini, orang bisa tahu betapa Menara Pil sangat menghargai tes 5 klan besar ini. Tes semacam ini tidak dilakukan secara diam-diam. Sebaliknya, itu semi terbuka untuk orang luar. Beberapa orang dengan kualifikasi dan kekuatan yang memadai akan bergegas ke tempat ini sebelum ujian dimulai. Posisi 5 klan besar selalu diawasi oleh banyak orang, karena semua orang tahu bahwa ini adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Menara Pil. Selama seseorang memanjat pohon besar yang dikenal sebagai Menara Pil, kekuatan dan reputasinya akan melonjak dalam semalam. Saat ini, posisi klan Ye di antara 5 klan besar sangat genting. Jika gagal lulus ujian kali ini, ia akan kehilangan posisinya di antara 5 klan besar. Setelah klan Ye kehilangan posisinya, faksi lain, yang telah mengincar tempat mereka, akan datang mengerumuni sekaligus. Oleh karena itu, banyak faksi,
yang ingin masuk ke eselon atas Menara Pil, menaruh perhatian besar pada tes 5 klan besar ini. Kelompok Xiaoyan mengikuti Ye Zong ke depan tempat ujian yang sangat megah, yang menempati sejumlah besar tanah. Mereka menemukan bahwa tempat ini sudah penuh dengan massa hitam di kepala manusia. Kadang-kadang, akan ada sekelompok orang, yang tampaknya memiliki latar belakang yang kuat, melewati pertahanan ketat dari pintu masuk aula. Mereka akan berhasil memasuki aula. Ayo pergi. Ye Zong melihat ke ruang pemeriksaan yang sangat besar ini. Tinjunya gemetar di bawah lengan bajunya. Tempat ini telah mengukir kenangan yang dalam di benaknya. Setiap ujian akan membuatnya merasa terhina. Ye Zong memimpin untuk berjalan ke pintu masuk aula, setelah mengucapkan kata-kata itu. Kelompok Xiaoyan mengikuti dari belakang. Kelompok Ye Zong, yang tiba-tiba berjalan maju, secara alami cepat menarik perhatian orang banyak di sekitarnya. Banyak tatapan langsung melesat. Percakapan pribadi meletus di luar aula, ketika mereka melihat lencana klan di dada kelompok Ye Zong. Cepat, lihat, mereka adalah anggota dari klan Ye. Hihi, jika mereka gagal lagi kali ini, kemungkinan mereka akan jatuh dari salah satu dari 5 klan besar. Begitu mereka kehilangan perlindungan Menara Pil, kemungkinan klan Ye tidak akan lagi memiliki waktu yang mudah. Itu benar. Saat itu, klan Ye sangat agung. Hanya klan Dan di antara 5 klan besar yang bisa membandingkannya. Sayangnya, sekarang, keberuntungan berubah seiring waktu. Kepahitan muncul di mata Ye Zong, ketika dia mendengar percakapan orang-orang di sekitar. Penurunan klan Ye tidak diragukan lagi merupakan pukulan terbesar baginya. Dia telah memasukkan segalanya untuk kembalinya klan Ye. Sekarang, dia bahkan menaruh semua harapannya pada Xiaoyan. Jika klan Ye gagal lagi, itu akan selesai. Kelompok Ye Zong berhasil tiba di pintu masuk aula di depan banyak tatapan. Banyak penjaga di pintu masuk, melirik lencana klan Ye di dada kelompok Ye Zong dengan sikap acuh tak acuh. Ada sedikit ejekan di mata mereka. Kegagalan klan Ye selama tahun-tahun ini, adalah penghinaan yang sulit untuk dihilangkan. Meskipun hati mereka mengejek klan Ye, para penjaga ini tidak berani secara terbuka mempersulit mereka. Mereka secara acak melambaikan tangan mereka, menggerakkan tubuh mereka keluar, dan membiarkan kelompok itu lewat. Pada saat yang sama, mereka berteriak ke bagian dalam aula. Klan Ye telah tiba. Ye Zong tanpa ekspresi, tampak seolah-olah dia tidak merasakan penghinaan dari para penjaga. Dia memimpin kelompok Xiaoyan. Mereka perlahan masuk, sebelum menghilang dari pandangan mata yang tak terhitung jumlahnya di luar. Setelah memasuki aula besar, cahaya hangat tersebar. Xiaoyan merasakan ada banyak tatapan yang berisi berbagai emosi, yang ditembakkan dari aula saat cahaya muncul di tubuh mereka. Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya, dan menyapu mereka ke bagian dalam aula. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di sekitar kursi aula. Hal yang mengejutkan adalah sebagian besar aura orang-orang ini cukup kuat. Jelas, mereka berasal dari beberapa faksi atau klan yang cukup kuat. Ye Zong tidak peduli dengan berbagai tatapan yang datang dari segala arah. Dia sadar bahwa sebagian besar dari orang-orang ini mengantisipasi klan Ye gagal dalam ujian, memberikan tempat yang sangat bagus bagi mereka. Kursi tepat di depan adalah milik klan Dan, Chao, Bai, Qiu, 4 klan besar. Ye Zong memimpin kelompok Xiaoyan ke kursi untuk klan Ye, saat dia dengan lembut memberi tahu mereka. Mata Xiaoyan melihat ke atas setelah mendengar ini. Dia memang melihat 4 kursi di depan aula besar. Namun, saat ini hanya ada anggota dari 3 klan yang duduk di sana. Dari lencana di pakaian mereka, mereka seharusnya adalah klan Dan, Bai, dan Qiu. Mata Xiaoyan pertama kali berhenti di klan Dan, yang menyimpan profil terendah. Setelah itu, matanya tiba-tiba berhenti. Sebuah napas terucap dari mulutnya, karena dia melihat sosok akrab yang cantik di antara kelompok dari klan Dan. Sosok itu adalah wanita muda yang aneh yang ditemui Xiaoyan saat itu, di menara cabang saat dia mengikuti tes alkemis. Wanita itu juga menoleh setelah sepertinya merasakan sesuatu saat Xiaoyan menoleh. Tatapannya bertabrakan dengan Xiaoyan sesaat sebelum dia buru-buru berbalik. Dia tampak sangat pemalu. Gadis ini agak asing. Namun, dengan bisa berdiri di tempat itu, kemungkinan posisinya dalam klan Dan cukup tinggi. Mata Ye Zong juga berhenti pada wanita muda itu. Dia mengerutkan kening sebelum mengalihkan pandangannya, untuk melihat pria berpakaian biru di sampingnya. Ekspresinya berubah saat dia dengan lembut mengucapkan, "Dan Suan." Tidak disangka dia telah datang sepertinya dia akan mewakili klan Dan dalam ujian kali ini. Mata Xiaoyan melirik setelah mendengar kata-kata khawatir Ye Zong. Ada seorang pria muda tinggi, berpakaian biru, berdiri di samping wanita muda itu.
Penampilan pria ini tampan, dan alisnya menunjukkan kelembutan. Namun, kelembutan semacam ini jelas hanya ditujukan untuk wanita muda di sampingnya. Meskipun ini masalahnya, itu menyebabkan pria berpakaian biru itu tampak lembut dan halus. Dan Xuan, Xiaoyan menggumamkan nama itu di mulutnya. Secara kebetulan, pria berpakaian biru itu juga menoleh. Dia bertukar pandang dengan Xiaoyan sebelum memberinya senyuman hangat. Orang ini sangat berbakat dalam hal penyempurnaan pil. Dia bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas bahkan di dalam klan Dan dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Cao Dan dari klan Cao. Sepertinya satu-satunya yang bisa menekannya di dalam klan Cao adalah penyihir itu. Jika dia berpartisipasi kali ini, dia pasti akan berada di peringkat 3 besar. Xiaoyan perlahan mengangguk sambil mendengarkan suara lembut Ye Zong. Dia akan berbicara ketika dia merasakan mata sedingin es. Segera, dia menoleh, hanya untuk menemukan bahwa tatapan ini ditembakkan dari kursi klan Bai. Wanita tua itu, yang telah diberi pelajaran oleh Xiaoyan hari itu, dengan kejam menatapnya dari kursi klan Bai. Ekspresinya membuatnya seolah-olah dia membencinya. Dia sepertinya merasakan keinginan untuk menerkam dan memakannya. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan kejamnya. Dia mengalihkan pandangannya dan fokus pada seorang pria berpakaian putih di depan klan Bai. Tubuh pria ini sangat dingin. Wajahnya dingin. Kilatan es bersinar ketika dia mengalihkan pandangannya, menyebabkan seseorang takut untuk melihatnya. Dia adalah anggota paling menonjol dari generasi muda di klan Bai, Bai Ying. Klan Bai memang mengirimnya. Ye Zong menghela nafas saat melihat pria berpakaian putih yang dingin dan tegas itu. Klan Bai ini benar-benar tidak berniat memberi klan Ye kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiaoyan memiringkan kepalanya. Dia bertukar pandangan dengan Bai Ying untuk sementara waktu. Sudut mulut mereka terangkat menjadi lengkungan yang tidak bersahabat, yang dipenuhi dengan rasa dingin. Sementara beberapa dari mereka sedang berbicara, mereka tiba di kursi klan Ye. Setelah itu, beberapa dari mereka duduk. Dibandingkan dengan kelompok lain yang berkembang pesat, sisi mereka tampak agak lusuh. Dan Xuan dan Bai Ying itu berdua, telah melangkah ke level seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Mereka pasti akan menjadi lawan yang kuat. Klan Qiu masih baik-baik saja. Mereka hanya alkemis kelas rendah tingkat 7, dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Namun, mata Ye Zong melihat ke kursi klan Cao saat dia berbicara sampai saat ini. Saat ini, klan ini, yang berkembang pesat, di dalam daerah pil belum tiba. Siapa yang akan dikirim oleh klan Cao kali ini? Cao Dan. Xiaoyan tampaknya menyadari perhatian Ye Zong saat dia bertanya dengan lembut. Ada 3 orang dalam klan Cao yang disebut pilar masa depan klan. Di antara mereka, yang terkuat adalah Cao Ying, sang penyihir, sedangkan Cao Dan adalah yang terlemah. Ada 1 orang di atas Cao Dan bernama Cao Xiu. Bakat pemurnian pil Cao Xiu ini tidak bisa dibandingkan dengan Cao Dan, tapi dia menang dalam hal menjadi jauh lebih tenang dari Cao Dan. Setelah menjadi dewasa, dia pergi sendiri dan pergi berlatih. Setelah kembali ke klan 7 tahun kemudian, dia telah melompat ke tingkat ke-7. Berdasarkan dugaan saya, dia seharusnya saat ini telah mencapai tingkat kelas menengah tingkat 7. Cao Dan dikalahkan oleh tanganmu terakhir kali. Kali ini, klan Cao kemungkinan besar akan mengirimkan Cao Xiu. Ye Zong menganalisis situasinya. Xiaoyan perlahan mengangguk. Klan Cao ini penuh dengan banyak bakat. Bukan tanpa alasan bahwa ia mampu memiliki reputasi seperti itu. Setidaknya, klan Ye jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan mereka. Klan Cao telah tiba. Teriakan nyaring dan jelas tiba-tiba ditransmisikan dari luar aula, sementara Xiaoyan menghela nafas di dalam hatinya. Setelah itu terus bergema di sekitar aula selama beberapa waktu. Gelombang keributan terdengar di dalam aula besar saat teriakan ini muncul. Cukup banyak faksi, yang telah duduk dengan tenang, buru-buru berdiri. Wajah mereka penuh dengan senyuman. Dengan posisi klan Cao saat ini, klan itu layak untuk dijarah. Xiaoyan juga menoleh. Tatapannya mendarat di pintu masuk aula. Pintu yang tertutup rapat di tempat itu perlahan dibuka, dan sesosok tubuh anggun masuk dari bayang-bayang dengan langkah lembut dan lambat. Sosok anggun ini keluar dari bayang-bayang dan muncul dalam cahaya. Suasana di dalam aula besar itu langsung menjadi lesu karena penampilan sosok ini. Wanita ini memiliki sosok yang tinggi dan cantik. Dia mengenakan gaun berwarna hitam yang memancarkan jejak sikap dingin dan angkuhnya. Kulitnya seperti salju. Rambut panjangnya tersebar secara acak di atas bahunya. Wajahnya kurus, tapi sangat indah, tampak seperti patung porselen, yang membuat orang ingin membelai dengan kagum. Wanita ini berdiri di pintu masuk aula.
Dia mengangkat matanya sedikit. Matanya yang panjang mengandung sedikit kemalasan, sambil memancarkan sedikit pesona, menyebabkan dia tampak sangat memikat. Cukup banyak orang di dalam aula menjadi linglung karena sosoknya yang mempesona. Pada saat yang sama, bibir panjang wanita itu perlahan terangkat menjadi ikal tipis. Saat busur ini diangkat, wajahnya yang kurus dan mempesona, langsung dipenuhi dengan godaan.